Halo sahabat fauna, beruang merupakan salah satu mamalia besar yang hidup di daratan bumi ini. Dan beruang merupakan predator darat terbesar di bumi. Catatan fosil dan data sejarah menunjukkan bahwa beruang di masa lalu memiliki ratusan spesies di seluruh dunia yang menjelajahi benua secara bebas, kecuali benua Antartika dan benua Australia. Akan tetapi, saat ini hanya tersisa 8 spesies beruang saja yang tersebar di Amerika Utara dan Selatan, Eropa, dan Asia. Dari 8 spesies tersisa, Indonesia menjadi salah satu negara beruntung karena memiliki salah satu spesies dari mereka. Dan berikut adalah jenis-jenis beruang yang masih ada. Nomor 1, ada beruang hitam Asia. Spesies ini memiliki ukuran dan penampilan yang mirip dengan beruang hitam Amerika. Hanya saja, bulu beruang hitam Asia lebih panjang dan lebat. Beruang hitam Asia rata-rata memiliki berat antara 92 kg hingga 116 kg di usia dewasanya. Beruang hitam Asia merupakan pemanjat pohon yang sangat baik. Makanan beruang hitam Asia sangat beragam, karena mereka merupakan hewan omnivora atau memakan segala, mulai dari akar, buah-buahan, serangga, hingga hewan invertebrata mereka sukai. Ciri fisik yang menonjol dari beruang hitam Asia adalah adanya corak garis putih pada dadanya. Ada juga yang mengatakan corak pada dada spesies ini berwarna krem dengan pola menyerupai bulan sabit. Saat ini, beruang hitam Asia dapat ditemukan di beberapa wilayah Asia Selatan, mulai dari Afghanistan hingga ke beberapa pulau di Jepang. Sayangnya, menurut data yang dikeluarkan oleh IUCN, status konservasi dari beruang hitam Asia adalah rentan punah. Hilangnya habitat akibat modernisasi umat manusia hingga perburuan besar-besaran untuk diambil empedunya membuat populasi beruang hitam Asia menurun hingga 49% selama 30 tahun terakhir. Dan pada tingkat ini akan terus berlanjut hingga puluhan tahun ke depan, kecuali ada penerapan langkah-langkah konservasi yang signifikan dari pemerintah setempat. Di nomor 2, ada panda. Spesies satu ini sukses membuat para ilmuwan larut dalam perdebatan yang sangat panjang. Sebelum pada akhirnya, mereka sepakat berdasarkan analisis genetik bahwa panda memang harus diklasifikasikan di antara 7 jenis beruang lainnya. Dan panda bukanlah rakun. Panda memiliki kepala yang besar dengan warna hitam putih berdominasi di seluruh tubuhnya, menjadikan panda sebagai anggota keluarga beruang yang paling dikenal dan dianggap menggemaskan. Berat panda dewasa berkisar antara 80 sampai 125 kg. Makanan utama panda adalah bambu. Dan hanya 1% saja mereka memakan selain bambu. Habitat panda ditentukan oleh ketergantungannya kepada bambu. Saat ini, mereka hanya ditemukan di hutan pegunungan yang kaya akan bambu, yakni di Cina Tengah dan Selatan. Di antara jenis beruang lain, panda adalah beruang dengan jangkauan jelajah terkecil. Di balik paras panda yang lucu, mereka menyimpan kesedihan yang teramat dalam. Pasalnya, baru-baru ini IUCN menetapkan status panda terancam punah. Dan lebih mencengangkan lagi, jumlah panda di alam liar saat ini kurang dari 2.000 ekor saja. Masalah terbesar yang dihadapi oleh panda adalah berkurangnya koridor jelajah dan penumpasan pasar gelap untuk bulu panda yang tak kunjung usai. Di nomor 3, ada beruang madu. Jika panda adalah beruang dengan daya jelajah terkecil, maka beruang madu adalah beruang dengan ukuran terkecil. Berat beruang madu
hanya berkisar antara 27 sampai 50 kg saja. Beruang madu merupakan pemakan omnivora. Meski memiliki nama madu, tak serta-merta mereka hanya memakan madu. Pada habitatnya, diketahui beruang madu memakan mamalia kecil, burung, buah-buahan, hingga ujung pohon palem. Beruang madu adalah satu-satunya spesies yang menempati hutan hujan tropis di dataran rendah di Asia Tenggara. Selain Indonesia, beruang madu juga dapat ditemukan di Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Deforestasi skala besar yang terjadi di seluruh Asia Tenggara selama 3 dekade terakhir telah secara dramatis mengurangi habitat yang cocok untuk beruang madu. Meskipun data kuantitatif yang bersangkutan dengan populasi kurang akurat, namun IUCN menempatkan status konservasi rentan punah untuk beruang madu. Diduga, populasinya secara global menurun di atas 30%. Sama halnya dengan beruang hitam Asia. Beruang madu juga diburu untuk diambil kantong empedunya, dan tak sedikit pula beruang madu diperdagangkan sebagai hewan peliharaan. Nomor 4, ada beruang sloth. Cakar panjang serta melengkung, dengan bulu panjang, lurus, dan shaggy adalah ciri unik dari beruang ini. Berat beruang sloth berkisar antara 80 sampai 141 kg. Beruang sloth merupakan penggemar rayap dan semut sebagai menu utamanya. Bayangkan, dengan badannya yang sangat besar, berapa juta semut dan rayap yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perut beruang sloth. Di balik penampilannya yang acak-acakan, terdapat pula sifat berandalan dalam diri beruang sloth. Wah, mirip manusia ya. Jika beruang hitam Asia dan Amerika akan lari dan memanjat pohon saat terancam. Lain halnya dengan beruang sloth yang cenderung lebih melawan dan bertahan. Habitat asli beruang sloth adalah di daerah kering dan berbatu di dataran rendah India, juga Sri Lanka. Sayangnya, lagi dan lagi, beruang dari spesies ini juga ditetapkan oleh IUCN rentan punah. Sama halnya dengan beruang-beruang lainnya di Asia. Nomor 5, ada beruang kacamata. Dari pola yang mengelilingi matanya, beruang dari spesies ini mendapatkan namanya. Beruang kacamata menghabiskan banyak waktunya di atas pohon dan memiliki makanan paling bervariasi di antara beruang jenis lain. Hampir semua spesies tanaman dapat mereka makan. Bahkan, tak jarang juga mereka memakan kaktus hingga anak sapi. Beruang kacamata merupakan satu-satunya spesies beruang yang dimiliki oleh Amerika Selatan, di mana mereka menempati habitat mulai dari hutan hujan lebat hingga gurun semak pantai di Venezuela dan selatan Bolivia. Jika di Asia, beruang terancam punah akibat perdagangan empedu hingga kulit dan bulunya. Pada kasus beruang kacamata adalah diburu oleh petani dan peternak untuk melindungi ternak mereka. Otomatis, beruang kacamata juga masuk dalam daftar merah yang dikeluarkan oleh IUCN. Nomor 6, ada beruang coklat. Beruang dari spesies ini sering disebut juga beruang grizzly. Dengan wajah bulat mirip seperti piring dan punuk di atas bahu serta bulu coklatnya yang bervariasi coklat terang pada ujung bulunya, membuat mereka dipanggil beruang grizzly, yang artinya beruban. Beruang coklat dewasa memiliki berat antara 136 kg hingga 410 kg. Terjadinya selisih angka berat terhadap beruang coklat merujuk pada habitat yang mereka tinggali. Perbedaan makanan utama juga termasuk faktor yang menyebabkan perbedaan angka berat badan mereka. Sebagian beruang coklat cenderung omnivora.
dengan tanaman sebagai makanan utamanya. Sebagian lagi telah berevolusi menjadi pemangsa rusa dan karibu. Beruang coklat terberat dan terbesar adalah mereka yang menghuni sepanjang pantai Alaska bagian barat dan British Columbia, Kanada, dengan salmon sebagai makanan utamanya. Sama halnya dengan beruang-beruang sebelumnya, beruang coklat juga termasuk ke dalam daftar merah IUCN. Nomor 7, beruang kutub. Inilah beruang terbesar di antara jenis beruang lainnya dan menjadikannya predator terbesar di daratan bumi. Berat beruang kutub dapat mencapai 680 kg. Namun pada berat betinanya hanya setengahnya saja. Beruang kutub tidak memiliki predator alami di habitatnya dan hampir sepenuhnya karnivora dengan anjing laut sebagai menu utama hidangannya. Terkadang, beruang kutub juga memakan walrus hingga bangkai paus. Beruang kutub memiliki adaptasi yang luar biasa untuk bertahan hidup di iklim Arktik di kutub utara. Bulu putih mereka memberikan kamuflase saat berburu, tetapi juga tembus cahaya, memungkinkan sinar matahari diserap oleh kulit hitam mereka. Cakar khusus mereka disesuaikan untuk berenang, menggali salju, dan berjalan di atas hamparan es. Perubahan iklim global merupakan ancaman besar bagi habitat beruang kutub. Pemanasan global terhadap kawasan es laut, ketebalan, dan waktu cakupan pencairan es diprediksi akan terus berkelanjutan selama 50 hingga 100 tahun ke depan. Di urutan terakhir, nomor 8, ada beruang hitam Amerika. Ini adalah subspesies beruang yang paling umum dijumpai di Amerika Utara, mulai dari negara bagian Florida Utara hingga utara Kanada, dan diteruskan sampai Alaska. Beruang hitam Amerika merupakan pemakan segala atau omnivora. Akan tetapi, disesuaikan berdasarkan ketersediaan makanan pada tiap musim iklim. Beruang hitam Amerika adalah satu-satunya keluarga beruang yang statusnya aman dari kepunahan. Menurut data IUCN, populasi beruang hitam Amerika stabil dan cenderung meningkat, sedangkan status konservasinya adalah least concern. Sampai di sini dulu ya sahabat fauna, pertemuan kita bersama mamalia-mamalia besar ini. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa sejenak agar kita sebagai manusia semakin sadar dan peduli terhadap kelestarian alam kita. Dan semoga alam kita tetap lestari dan terus akan tetap lestari. Terima kasih.